Banyak teman-teman di sini semua yang punya pekerjaan tetap, ya tetapi pengen trading juga, ya. Tapi ngerasa udah kalah duluan, kenapa? Karena ngerasa trading itu sulit banget, harus pantau chart 24 jam, sedangkan kalian sibuk sama kerjaan. Tenang aja teman-teman, hari ini gue kasih kalian jurus yang keren banget, yaitu kalian cukup punya waktu 1 jam aja, ya, di jam 7 malam. Jadi itu of course tidak mengganggu pekerjaan kalian yang dari jam 9 sampai jam 5 sore itu. Dan kalian tetap bisa cuan yang konsisten. Dan kalau misalnya kalian pengen tetap tahu caranya, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Gua ngerti ya teman-teman ya, rasanya kalian itu udah punya kerjaan yang tetap, ya kalian udah kerja siang-siang dari pagi sampai sore, ya kalian capek, terus pulang ke rumah kalian harus trading lagi, terus kalian berasumsi bahwa trading di malam hari itu harus sampai begadang dan segala macamnya. Gua paham hal seperti itu karena dulu gue juga merasakan hal tersebut. Tapi tenang aja teman-teman ya, trader itu kebanyakan gagal bukannya karena nggak bisa ya, tapi karena pemahamannya kurang tepat ya. Dan hari ini gue akan jelasin ke kalian semua gimana caranya kalian bisa trading cukup waktu 1 jam aja, nggak perlu begadang, dan kalian bisa istirahat cukup sehingga kalian kalau misalnya besoknya kerja, kalian itu bisa tetap fresh ya, dan juga kalian tentunya profit juga, oke? So langsung aja teman-teman ya, tapi sebelum gue mulai gue mau ngingetin ya, kalau misalnya kalian pengen trading forex, kalian bisa coba yang namanya Okta. Klik link yang ada di bawah teman-teman, gue udah sediain semuanya informasi tentang Okta. Kalian bisa download aplikasinya juga di App Store maupun di Play Store teman-teman ya. Kalian bisa daftar, kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo buat dapat double deposit ya. Jadi lumayan margin kalian tuh bertambah untuk trading, oke? Dan juga kenapa gue pakai Okta, karena Okta itu eksekusi cepet banget. Gue mau trading pada saat news besar dan segala macamnya itu nggak ada masalah sama sekali. WD deponya juga aman-aman aja, cepet ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa coba langsung Okta, download juga aplikasinya, karena di aplikasi tersebut ada fitur banyak banget yang buat kita itu retail trader tuh ngebantu banget ya. Jadi kalian bisa download aplikasinya di App Store maupun di Play Store kalian, oke? Nah langsung aja teman-teman ke isinya ya. Ya jadi yang mau gue sharing hari ini adalah gimana caranya kalian cuman butuh waktu 1 jam aja kurang lebih ya buat kalian trading di malam hari. Yaitu tepatnya itu di saat yang namanya New York Open ya teman-teman. Kenapa di New York Open? Karena di waktu tersebutlah transaksi itu mencapai puncaknya ya. Jadi transaksi itu banyak sehingga harganya juga bergerak ya. Toh kalau misalnya kita mau trading, yang kita cari itu adalah pergerakan harga ya teman-teman. Jadi kita cukup menyediakan waktu ya, yaitu tepatnya dari jam 8 malam ya, jam 8 malam sampai jam 9 malam aja, karena itu adalah sweet spotnya kalau misalnya kalian pengen trading di malam hari. Jadi kalau misalnya kalian trading jam 8 sampai jam 9, ya itu jam 9 kalian kelar, ya jam 10 mungkin udah bisa tidur ya, sehingga besokannya kalian tetap fresh ya menjalani hari-hari. Nah langsung aja, gue langsung nggak bertele-tele biar videonya nggak kelamaan ya. Pertama yang kalian butuhkan itu adalah sebuah indikator ya, yaitu untuk menunjukkan market session ya. Jadi kalian bisa lihat ya di depan ini ya, ini ada kotak warna biru dan juga warna orange, dan di warna biru ini ada tulisan London atasnya, yang orange ini ada tulisan New York ya. Yang kita fokuskan itu adalah New York, oke? Dan gimana caranya pasang kotak ini? Kalian harus pakai indikator yang namanya market session ya. Kalian bisa pakai market session dari apa aja, cuman kalau gue pribadi gue pakainya market session dari Lux Algo ya. Jadi gue tinggal ketik aja session seperti ini. Nah terus kalian pakai yang ini ya teman-teman ya, sessions dari Lux Algo, kalian klik. Terus kalian tinggal nanti di settingnya ya seperti ini, kayak begini. Kalian centang yang New York aja ya, kalau misalnya cuma mau malam-malam. Tapi kalau karena gue tradingnya itu dari sore ya sampai malam, gue cari kesempatan dan segala macam ya, London ini juga gue cek ya, karena gue pakai kedua sesi tersebut. Tapi kalau untuk video ini kalian cukup cek yang New York ini, karena kita butuhnya cuma yang New York ya. Terus yang kedua, kalian butuh sebuah indikator trend following namanya Exponential Moving Average, yang EMA ini. Kalian ke indikator, terus kalian ketik EMA aja ya, terus kalian lihat nanti ada moving average exponential, kalian klik. Dan settingannya teman-teman itu cukup seperti ini ya. Jadi lengthnya kalian ganti ke 34 ya, sisanya diamin seperti ini aja ya. Kalian bisa ikutin settingan kayak begini, oke? Nah udah, sebetulnya itu aja sih yang dibutuhin ya. Yang di bawah ini nggak usah dilihat ya, ini karena nanti di lain waktu ya, ini hal yang berbeda. Caranya mudah sekali teman-teman ya. Pertama, kalian harus di time frame M15 ya. Jadi key-nya itu kuncinya di time frame M15.
Kalian ke time frame M15, terus kalian cari candle pertama ya, nih pada saat market session buka di jam 8. Jadi dari jam 8 kalian standby. Kalian jangan langsung entry dulu, kalian nggak usah ngapa-ngapain, kalian tinggal tunggu aja candle ini close ya. Jadi candle 15 menit pertama. Jadi dari jam 8 sampai jam 8.15 itu kalian tinggal tugasnya cuma nungguin candle ini close dulu jadi gitu ya. Seperti contohnya yang ini ya, ini sudah close. Terus tugas kalian berikutnya adalah kalian tinggal bikin kotak ya di candle ini ya. Jadi dari high ke low-nya kalian bikin kotak seperti ini. Nah, kayak begini, set, oke. Nah, kemudian berikutnya adalah tugas kalian berikutnya, nextnya langkah berikutnya adalah kalian tinggal tungguin aja candle ini break ke atas atau ke bawah kotak ini ya. Kalau misalnya contohnya di sebelah sini, ini breaknya itu ke atas, break dan close ya teman-teman. Ingat break dan close. Kalian bisa lihat ya, close dia break dan close di atas kotak ini ada di candle yang warna ini ya. Yang di sebelah sini, ini sudah close di atasnya ya, di atas kotak. Dan ketika sudah close, kalian tinggal entry teman-teman ya, seret seperti ini. Terus kemudian kalian stop lossnya di bawah sini, kemudian kalian TP-nya itu 1 dibanding 1,5 aja cukup kayak begini ya. Kayak begitu, udah. Kalian sisanya tugasnya kalian tinggal nungguin aja sampai ini kena TP atau kena SL ya. Dan ini setupnya seperti ini, paling lama kalian bisa lakukan selama 1 jam aja. Kalian nggak butuh waktu lebih dari 1 jam ya. Bahkan ini bisa dilakukan dalam setengah jam ya, 45 menit seperti itu. Jadi kalau dalam kasus ini kalian nunggu kurang lebih 1, 2, 3 ya, kurang lebih 45 menit lah kayak gini kalian nunggu ya. Jadi dalam setup ini dibutuh waktu 45 menit, nggak sampai 1 jam. Nah setelah ini udah kalian tinggal aja teman-teman ya, kalian tinggal aja ya. Dan kalian harus lakukan seperti ini persis langkah-langkahnya, jangan ada yang di skip ya, karena ini harus disiplin ya teman-teman ya. Supaya konsisten juga, kalian caranya jangan diganti-ganti, kalian juga harus konsisten seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa hal yang kalian harus harus perhatikan ya. Ini kan kelihatannya simpel banget ya, tapi gunanya apa Bang yang emang kita buat tadi? Nah, ini gua kasih tahu ya. Kalau misalnya harganya di atas MA kayak begini teman-teman, dan belum terlalu tinggi ya, belum terlalu jauh dari MA-nya. Ingat, di atas MA dan harganya belum terlalu jauh dari MA-nya. Maksud terlalu jauh gimana? Kayak gini ya, contohnya pada saat gue entry di sini kan ini masih deket ya jaraknya ya, dari harga sini ke MA sini masih deket. Oke? Nah, itu kalian bisa lakukan cara yang gue bilang tadi. Ya, kalian aman. Untuk entry itu kalian aman. Tapi kalau misalnya let's say misalnya ya, harganya di sini nih. Pada saat kita mau entry harganya di atas ini. Ini kan jauh jaraknya teman-teman dari MA-nya. Nah, itu kalian jangan entry. Nggak boleh di entry. Kenapa? Karena MA yang kita gambar ini itu selain sebagai patokan tadi ya, itu gunanya sebagai magnet ya. Jadi harga kalau udah di atas tuh kebanyakan dia akan mendekat lagi ke MA-nya. Jadi kalian kalau udah terlalu tinggi dari atau terlalu jauh jaraknya dari MA pada saat kalian mau entry gitu ya, itu jangan dilakukan. Oke? Nah, kalau misalnya harga ada di bawah ya, ada di bawah, misalnya contohnya kayak begini. Nah, ini kayak gini nih ya. Ini ada di bawah tapi dia di bawahnya masih deket dia, masih deket-deket di MA-nya gitu ya. Dia kalau misalnya seperti ini, dia mau break ke atas atau break ke bawah, kalian bisa entry ya. Jadi contohnya di sebelah sini gua kasih contoh lagi. Ini gua kandangin kayak begini. Terus di candle berikutnya dia sudah berada di atas, kalian bisa langsung entry aja begini ya. Kalian entry begini. Stop loss di bawah. Target 1 dibanding 1,5. Nah, kayak begini. Ya, kalian bisa lihat sendiri dia kena lagi. Bahkan ini cuma 15 menit setupnya ya. Cuma ngabisin waktu setengah jam ya teman-teman ya. Karena kalian itu di candle kedua itu udah bisa langsung entry kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya contohnya, nah ini kayak gini, ini juga masih deket, jadi aman-aman aja. Kalian bisa entry kayak begini juga ya. Ini 15 menit ya. Dia sudah break, kalian bisa entry juga di sebelah sini. Stop loss di sini 1 dibanding 1,5 ya. Ini dapat lagi ya teman-teman, seperti itu setupnya. Kalian bisa backtest sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini kondisinya kalau kayak begini ya. Contoh yang sebelah sini dia kayak begini. Nah, seperti ini. Dia break ke atas ya. Ini trennya lagi turun nih ya. Ingat ya teman-teman ya, trennya lagi turun nih. Kalau kalian maksa nih kayak gini contohnya ya. Ini trennya turun nih, MA-nya menghadap ke bawah, bukan menghadap ke atas ya. Terus kalian maksa nih ya, dia break ke atas, kalian buy di sini ya. Contohnya kalian buy di sebelah sini, di breaknya di sini kan. Stop lossnya di bawah sini, stop lossnya jauh, 1 banding 1,5, dia langsung kebanting ke bawah ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena kalian melawan si
tren ini ya yang terjadi ya. Trennya tuh masih begini, masih turun nih. Kalian bisa lihat ya. Nah, jadi patokannya seperti itu. Kalau misalnya trennya searah ya kayak begini nih, trennya sideways aja deh ya, nih datar kayak begini ya, itu nggak apa-apa. Atau kalian yang searah gitu ya, itu malah makin bagus ya. Jadi trennya kalian bisa entry sesuai dengan tren yang sedang terjadi. Makanya itulah gunanya si MA tersebut ya teman-teman. Oke. Jadi seperti itu. Tapi ada kalanya juga ya, kadang-kadang kita mengalami loss juga ya ketika market sedang mau reversal ya atau mau berakhir trennya, itu kadang-kadang kita bisa kena juga. Jadi tetap ya stop loss itu penting, oke? Tapi kebanyakan kalau misalnya kalian coba ya, kalau kalian coba dari 10, gue yakin probabilitasnya akan jauh lebih besar, apalagi dengan risk reward ratio kita udah bagus gitu ya. Jadi tetap aja cara seperti ini tuh sangat-sangat bagus, sangat-sangat bisa bikin kalian cuan. Oke? Nah, itu sih teman-teman yang perlu gua sampaikan ya. Kalau misalnya kalian masih kerja ya, punya kerjaan tetap ya, terus kalian pengen cuan di market, kalian tuh nggak sendirian ya, bro ya. Kalian bisa cek video-video gua yang ada di YouTube gua, itu semua ngebantu kalian supaya bisa trading dengan profitable. Oke? Itu aja yang mau gue sharing. Thank you sekali lagi teman-teman. Jangan lupa kalian bisa share video ini, share ke teman-teman kalian yang lain ya. Terus kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan atau mau request video apa ke depannya. Itu aja. Thank you buat kalian yang sudah nyempatin nonton video ini. Sampai ketemu di next video. Bye bye.